Udah doa, udah sholat, udah baca lain-lainnya, sudah zikir, kok masih ada kerinduan pengen ke gereja? Saya penasaran, ada apa ini, saya bilang. Saya udah doa, udah sholat, udah baca lain-lainnya, sudah zikir, kok masih ada kerinduan pengen ke gereja? Saya penasaran, ada apa ini, saya bilang. Ada apa? Saya sembunyi-sembunyi. Saya datang ke gereja itu pun masih pakai sarung, pakai peci. Nah, saya duduk di belakang. Pada saat itu ada lagu yang saya dengar pertama kali itu di gereja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Itu saya merinding mendengar lagu itu. Yang namanya baru ke gereja merinding kan, saya langsung saya keluarin tasbih, saya zikir di situ. Saya berpikir di gereja banyak setan kali, saya bilang. Zikir di gereja. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Saya lagu itu dinyanyikan, naiklah ya, kalau saya bilang dulu bukan pendeta, pembicara, pengkhotbah gereja naik. Dia bilang nih, mari sama-sama kita buka Alkitab kita baca Alkitab kita bangkit berdiri, baca sama-sama. Ya saya nggak berdiri karena saya nggak ngerti kan apa yang dibaca. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Pas banget. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah dia teman-teman, yang diselamatkan oleh Tuhan, sangat luar biasa. Dia pun heran sendiri kan. Jadi sebenarnya teman-teman, tidak perlu kita heran dalam hal itu. Kenapa? Kalau Tuhan yang sudah bekerja, kalau Tuhan yang sudah mau menyelamatkan, tidak ada yang bisa menghalangi pekerjaan Tuhan teman-teman. Jadi sebagaimanapun usaha manusia, sebagaimanapun kerasnya manusia, jika Tuhan yang sudah bekerja, maka tidak bisa dihalangi pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan orang tersebut teman-teman. Jadi apapun upaya dan apapun usaha teman-teman untuk menghalangi itu tidak akan terhalangi. Kenapa? Karena Yesuslah yang memiliki kuasa di atas segalanya teman-teman. Yang artinya tidak ada lagi ya seorang pun yang menandingin atau yang melebihi atau lebih tinggi daripada kuasa Tuhan Yesus. Jadi kapanpun, dimanapun Tuhan bisa menyelamatkan jiwa-jiwa teman-teman ya. Jadi itulah dia teman-teman yang sangat luar biasa, dan itulah kabar baik yang sungguh-sungguh luar biasa menurut saya teman-teman. Saya ajak kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes. Saya ajak kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 16. Mari kita baca sama-sama. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi firman Tuhan ini teman-teman sungguh luar biasa ya. Dia menerangkan dan kita garis bawahi, kita ingat firman Tuhan ini, kalau Tuhanlah yang memilih kita. Jadi untuk itu kita bersyukur sudah Tuhan pilih hidup saya dan saudara. Jadi kita juga ditegaskan dalam hal ini, dan perlu juga kita garis bawahi, untuk apa kita dipilih oleh Tuhan, yaitu untuk berbuah. Jadi buah kita itu Tuhan ingin buah kita itu tetap. Jadi itulah teman-teman keinginan dan kerinduan Tuhan dalam ayat ini. Jadi Tuhan mau hidup kita ini menjadi berkat, dan Tuhan mau kita berbuah ya, berbuah dalam pertobatan dan juga menghasilkan buah-buah yang manis di hadapan Tuhan. Jadi ini luar biasa teman-teman. Dan mari kita tambahkan firman Tuhan juga di dalam Yohanes 10 ayat 28 teman-teman. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak ada
merebut mereka dari tanganku. Jadi ini jaminan kita di dalam Tuhan. Tuhan memberikan hidup yang kekal bagi saya dan saudara. Dan Tuhan juga memberikan hidup yang sesungguh-sungguhnya di dalam kerajaan sorga. Dan sampai kapan diberikan Tuhan itu bukan setahun, bukan 2 tahun teman-teman, tetapi sampai selama-lamanya. Tuhan berikan hal itu kepada saya dan saudara. Jadi tidak ada yang bisa memberikan hidup seperti itu kepada saya dan saudara teman-teman ya. Jadi hanya di dalam Yesus ada kepastian seperti ini. Hanya di dalam Yesus ada jaminan hidup seperti ini. Dicari di kitab manapun teman-teman tidak ditemui hal itu. Karena hanyalah Yesus yang berkata, aku akan memberikan hidup yang kekal bagimu dan aku akan menyelamatkan engkau. Dan tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain daripada aku, kata Yesus. Dan itulah jaminan-jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Mari teman-teman, jangan ada yang meragukan lagi kasih Tuhan. Jangan ada yang meragukan lagi keselamatan di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan ini iya dan amin. Bumi berlalu, tetapi perkataanku, kata firman Tuhan, tidak akan pernah berlalu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Jadi tidak ada yang bisa mengubah-ubah firman Tuhan. Itulah buktinya kita sudah mendengarkan tadi. Dia juga heran, dia juga tidak tahu. Tetapi jika Tuhan bekerja, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi saya dan saudara yang percaya teman-teman. Jadi sampai sinilah yang saya bisa bagikan dalam video kali ini teman-teman. Semoga memberkati kita dan semoga juga kita semakin semangat dan giat mengikut Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita, sampai jumpa di video yang berikutnya. Shalom.